Muhammad Farhan Syahputra dengan NIM 2404 Saya Muhammad Ibnu Zakira dengan NIM 2404111357. Saya Isara Yonsa dengan NIM 2404114519. Saya Lukiana Rukman dengan NIM 2404112910. Dan saya Ziadil Rahman Sumayanda dengan NIM 24041315. Selamat menyaksikan. Sosial media itu ibarat ruang publik. Semua orang bisa melihat dan berinteraksi di sana. Tetapi, apakah kita sudah beretika saat berkomentar dan berinteraksi di sana? Media merupakan tempat semua orang bisa berbicara, melihat dan berinteraksi tanpa batas waktu dan ruang. Tapi, pernahkah kita berpikir apakah komentar kita menyebarkan kebaikan atau justru menyakiti orang lain? Apakah kita sudah beretika saat berkomentar dan berinteraksi di sana? Yuk kita bahas pentingnya etika di dunia digital agar media sosial menjadi tempat yang lebih sehat dan positif untuk kita semua. Apa itu etika di sosial media? Etika di sosial media adalah aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita bersikap sopan, menghargai orang lain, dan menjaga kenyamanan bersama. Sama seperti di kehidupan nyata, sopan santun di sosial media sangatlah penting untuk kita lakukan. Etika di sosial media adalah tentang bagaimana kita bersikap sopan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan kita di dunia maya. Ini mencangkup cara kita berbicara, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan online yang positif, harmoni, dan aman bagi semua pengguna. Dengan memahami etika, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menghindari konflik, menjaga reputasi kita di dunia maya, dan menjadikan sosial media sebagai platform yang bermanfaat dan konstruktif bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menggunakan sosial media dengan bijak, efektif, dan bertanggung jawab. Kita masuk ke perilaku tidak etis dalam bersosial media. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menentang dari norma dan etika dalam bermasyarakat. Contoh dari perilaku tidak etis dalam bersosial media adalah berkomentar negatif. Contohnya adalah yang pertama mengatain fisik atau body shaming, yang kedua mengatakan hoax atau fitnah, yang ketiga menyerang pribadi atau hate speech, dan yang keempat adalah komentar negatif yang dapat menyerang pribadi seorang dan menyakiti perasaan orang lain dan dapat dibawa ke ranah hukum. Perilaku tidak etis dalam sosial media sangat beragam, dan salah satu yang paling sering dijumpai adalah memberikan komentar negatif. Beberapa contohnya adalah yang pertama, menghina fisik atau body shaming, mengomentari atau merendahkan penampilan fisik seorang baik secara langsung maupun tersirat. Ini bisa berdampak besar terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental korban. Yang kedua, menyebarkan hoaks atau fitnah, membagikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan merusak reputasi orang lain atau menciptakan kepanikan publik. Tindakan ini bisa menyebabkan kerugian baik secara pribadi maupun sosial. Yang ketiga, menyerang pribadi atau hate speech, menggunakan kata-kata kasar, penuh kebencian atau bersifat diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau latar belakang. Perilaku ini sangat berbahaya dan dapat memperkeruh suasana serta memicu konflik. Yang keempat, spam dan komentar tidak relevan. Mengirimkan komentar berulang-ulang atau komentar yang tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang dibahas, selain itu mengganggu, tindakan ini juga bisa mengurangi kualitas diskusi atau kenyamanan pengguna lain. Perilaku-perilaku tersebut tidak hanya menunjukkan kurangnya etika dalam berinteraksi di dunia maya, tetapi juga dapat menyakiti perasaan orang lain, merusak reputasi, hingga menimbulkan trauma psikologis. Lebih dari itu, beberapa tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, tergantung pada konteks dan tingkat keparahannya, serta bisa dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku seperti UU ITE di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu berpikir sebelum berkomentar, menghormati orang lain meskipun berbeda pendapat, dan menggunakan media sosial secara bijak serta bertanggung jawab. Selanjutnya adalah etika yang baik dalam komentar. Komentar yang etis itu adalah komentar yang menggunakan bahasa yang sopan, fokus pada topik, dan apabila mengkritik, berikan kritik yang bersifat membangun serta tidak menjatuhkan orang lain. Yang terakhir adalah tidak memaksakan pendapat kita, serta menghindari provokasi dan konflik bila perlu.
Etika berkomentar di media sosial merupakan hal penting yang harus dijunjung tinggi dalam menjaga kenyamanan dan keharmonisan komunikasi digital. Dalam menyampaikan pendapat, setiap individu perlu menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyerang pribadi, serta menghargai perbedaan sudut pandang. Komentar yang bijak mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab pengguna terhadap dampak dari setiap kata yang dituliskan. Selain itu, penting untuk menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan menjaga etika berkomentar, media sosial dapat menjadi ruang diskusi yang sehat, positif, dan bermanfaat bagi semua pihak. Tips interaksi bijak di media sosial. Sebelum berkomentar, coba ingat 3S. Saring sebelum sharing, sopan meski beda pendapat, sadar bahwa semua jejak digital bisa terekam. Pengguna media sosial perlu bersikap bijak dan bertanggung jawab. Sebelum berkomentar, coba ingat 3S. Saring sebelum sharing, sopan meski beda pendapat, sadar kalau semua jejak digital bisa terekam. Prinsip 3S menjadi pedoman penting agar tidak mudah terpancing emosi atau menyebarkan ujaran kebencian. Dengan menjaga etika, menghargai perbedaan, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, santun, dan bermanfaat bagi semua. Daripada konflik sosial hukum, kata adalah senjata. Jadilah pengguna media yang sopan dan santun. Satu orang mulai beretika, orang yang lain akan mengikuti. Komentar positif bisa menular, menciptakan ruangan diskusi yang baik dan membangun. Ingat, kita punya pengaruh. Sekecil apapun kontribusinya akan berdampak besar bagi dunia digital yang lebih baik. Ketika satu orang memutuskan untuk mulai beretika dalam berinteraksi di dunia digital, menyampaikan pendapat dengan sopan, menyebarkan informasi yang benar, dan menghindari ujaran kebencian, tindakan itu bisa menjadi pemicu perubahan yang lebih besar. Etika digital bersifat menular. Ketika satu komentar positif muncul, ia bisa menginspirasi orang lain untuk ikut menjaga nada bicara, membangun empati, dan menciptakan ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan konstruktif. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, setiap kata yang kita pilih dan setiap sikap yang kita tampilkan secara online adalah bentuk kontribusi nyata terhadap atmosfer digital yang kita ciptakan bersama. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu tindakan kecil, karena sekecil apapun kontribusi kita, jika dilakukan dengan konsisten dan tulus, dapat membawa dampak besar dalam membentuk ekosistem digital yang lebih ramah, inklusif, dan beradab.